sangat penting lagi. Apa ya Bos Jarot memanggil kita ini? Saya suruh nunggu di pohon ini lagi sama Bang Jarot. Apa dia mau punya rencanain apa ya? Aduh, saya aja kurang tahu mana nih lagi teman saya nih. Dari tadi dia katanya saya udah nunggu dari tadi, dia malah lama sekali. Kalau parkiran motor kan banyak orang, anak buah Bang Jarot banyak, kasihin aja orang. Kita kan orang kepercayaan Bang Jarot ini. Dia lama sekali dari tadi. Belum tahu kali dia ntar kalau ngamuk Bang Jarot dia. Tahu rasa dia kalau keduluan Bang Jarot. Mudah-mudahan dia nggak keduluan Bang Jarot lah. Dia duluan ke sini. Udah, kata saya juga jangan diurusin tempat parkir itu mah, biarin. Kan banyak anak buah Bang Jarot. Mau rencanakan apa ya Bang Jarot ya saya suruh di sini? Mana nih teman saya nih? Dari tadi nih saya nunggu lama banget lagi. Aduh. Nah, ini dia nih teman saya nih kayaknya nih. Waduh, buruan Bang. Ini Bang. Ntar keduluan Bang Jarot lagi, kamu ntar dimarahin kamu. Waduh, saya nggak bisa belain Bang kalau kamu dimarahin Bang Jarot Bang. Cepetan Bang, jalannya. Lari dong Bang, sini Bang. Aduh, kamu jalannya lambat banget sih Bang. Aduh, cepet Bang. Ntar Bang Jarot kesini marah-marah lagi, kamu nggak ada. Saya daripada keduluan Bang Jarot, mending kita di sini Bang nunggu. Tahu sendiri kan bos kita, kalau udah marah Bang. Waduh, habis kita Bang. Woi, lama banget kamu Bang. Tadi Bang gue lagi. Aduh, untung aja Bang Jarot belum kesini Bang. Iya, makanya saya buru-buru kesini Bang. Memang Bang Jarot ada omongan nggak kita nunggu di sini Bang? Ada nggak? Ada tadi, katanya suruh tunggu di sini. Katanya dukunnya juga mau ke sini Bang. Oh, dukun sakti. Dia, Bang. oh dia ada di dalam ini Bang. Ada Bang. Woi. Makanya bos Jarot kesini Bang. Dia bela-belain dia sampai nunda pekerjaannya Bang. Wih, berarti dukun sakti udah di sini. Iya. Mohon maaf, Guru. Saya ini cuman disuruh sama Bang Jarot. Saya diperintahkan suruh nunggu di sini. Katanya guru sakti guru saya Bang Jarot ini ada di dalam pohon ini. Ada di dalam pohon ini Bang. Iya Bang, katanya Bang. Aduh, makanya gue tadi buru-buru kesini cari kembang 7 rupa sama janin. Oh, janin. Sama darah perawan lagi datang ke sini katanya. Teman-teman. Oh, mau ke sini. Iya. Tapi udah ada komunikasi belum sama Bang Jarot apapun sama dukun sakti itu? Udah yang semalam. Udah. Iya. Kan dia. Iya, kalau belum ada omongan belum transaksi sama Bang Jarot sama dukun sakti ini, nggak diperbolehkan siapapun yang masuk ke tempat wilayah Bang Jarot. Iya, Bang. Kan sama dukun sakti itu. Dia sekarang mau balas dendam karena anak buah-buahnya mau dihabisin semua Bang. Wah iya, itu siapa anak, katanya dengar-dengar, saya juga belum tahu sih, katanya Santi Kim Mercon ya. Iya Bang. Nah itu Santi Kim Mercon ini suka banyak ikut campur urusan dukun sakti ini sama Bang Jarot ya, Bang. Makanya Jarot mau ngumpulin anak buah gitu Bang, biar jaga-jaga. Iya, Bang. Memang dia usil sekali ya itu anak santrinya Kim Mercon ini. Iya benar Bang. Memang kita kan sebenarnya Bang Jarot sama dukun sakti kan nggak pernah ganggu dia ya. Iya sih benar Bang, makanya bos Jarot sama dukunnya tuh mau ritual Bang. Oh, mau nambah kesaktian. Kita, jangan-jangan kita suruh ke sini mau dikasih ilmu lagi Bang. Ya tentu jelas Bang. Wah, kalau begitu ya kita kepercayaan Bang Jarot Bang. Iya, yang Bang. Kita kan berdua kepercayaan Bang Jarot, kita mau dikasih ilmu langsung sama dukun sakti itu Bang. Oh, tentu jelas Bang. Suruh jagain gimana caranya bisa
menghalang-halangi Santi Kimercon kalau pengen ketemu Bang Jarot gitu. Oke Bang, kalau begitu Bang. Kapan lagi kita bisa ketemu dukun Bos Jarot, Bang? Iya, saya juga Bang. Jadi selama jadi anak buah Bang Jarot belum pernah saya ketemu sama dukun sakti itu Bang. Iya bener Bang. Makanya Kita beruntung hari ini. mohon maaf, Guru. Saya atas perintah Bang Jarot suruh ke sini. Katanya saya mau dikasih kesaktian sama Guru. Saya udah bilang itu Bang. Mudah-mudahan kita ini dikasih sakti ya. Iya Bang. Iya, ilmu tebal. Belum pada mulai itu. Kita harus apalagi Bang sama guru kita dikasih persyaratannya. Ini teman-teman kita belum pada mulai Bang. Belum pada mulai. Iya Bang. Kenapa? Ya biarin kita aja dulu Bang. Biarkan dia kan nggak ini dulu, nggak kesini dulu. Iya sih bener Bang. Iya, bukan salah kita deng Bang. Biarpun dia nggak bawa sesajen, kalau dia pengen maksa ya tetap aja Bang. Biarpun dia udah udah ada janji Iya. sama dukun sakti ini, sama dukun sakti. Iya Bang. Kalau dia persyaratannya belum ada ya kita nggak diperbolehkan masuk itu Bang. Nah, benar juga. Iya. Kemarin aja, waktu kemarin ya ada suami istri tuh Bang. Ada suami istri, dia ngotot sekali Bang pengen masuk. Woi. Terus yang suruh pulang siapanya Bang? Suaminya. Waduh. Istrinya silakan katanya nunggu di sini. Ntar suaminya yang ngambil persyaratan itu. Sadis juga ya Bang. Iya, itu dinikmati, woi Bang. bener-bener Bang. Apa coba udahnya? Dia sama dukun sakti itu Bang. Waduh. Bener-bener. Dia tambah sakti Bang kalau main perempuan Bang. Berarti Dukun kita. kita kalau ada perempuan. Iya. sakti, Bang. Ya, iya dia kan itu Bang. Maharnya. Berarti kita kerja harus cari nih Bang. Ya kita kan kalau kehabisan ya tumbal-tumbal untuk ini Bang harus begitu Bang, kita harus cari darah perempuan juga yang masih suci Bang, Wow. masih perawan gitu Bang. Iya kita juga harus mencari itu Bang kalau guru kita udah memerintahkan gitu Bang. Ya, tapi kan zaman sekarang susah Bang. Iya Bang, kemarin aja yang banyak Bang yang datang, boy, yang cerita itu bos kita ini, Bang Jarot, Iya. pengen kaya, pengen jadi babi ngepet, ada Bang di sini. Lancar semua Bang. Lancar Bang, kaya-kaya, punya mobil, punya rumah, punya apa. Pantes Bos Jarot Bang, rumah Woi. berapa hektar itu Bang. Iya, Bos Jarot juga, Bos Jarot mah kan cuman asistennya guru kita. Iya Bang. Tapi wahnya Bang, babu menggahnya Bang. Iya, dia kan uang dari yang datang ke dukun itu Bang. Iya sih Bang. Pasti banyak lah. Kita sebagai anak buahnya ditugaskan untuk yang datang bawa mobil, yang bawa motor, cuman dipintain itu doang Bang. Di mana naruh mobil, di mana naruh motor itu kita dipintainya harus 300.000. Motor itu Bang. Iya Bang. Kalau mobil berapa itu Bang? 500.000 Bang. Kata bos kita ini Bang. Ya kita, ya bukan mahal dong Bang. Memang kita harus begitu Bang pelaturannya. Dia kan seolah-olah kalau mau penyugihan babi ngepet pasti apapun pasti dikasih Bang. Minta pun berapa aja Bang. Begitu kata bos Jarot Bang. Iya sih Bang. Makanya kita, ya dia kan kalau udah kaya uang segitu mah nggak ada apa-apanya Bang. Iya benar. Terus abang ini tetap menunggu di sini Bang. Ya. Nggak ada perintah dari apa-apa gitu. Paling agak siangan nanti ketemu sih. Mau ngambil janin. Oh, abang disuruh sama Abang Jarot. Iya. Tapi kalau saya sama abang suruh nunggu di sini dulu. Ini jam berapa ini Bang Jarot belum datang aja Bang? Tahu orang dia tadi habis dari mana dia? Dia habis ngobrol tadi Bang sama siapa kali nggak tahu Bang. Oh, sama siapa ya? Gak tahu mau rencanain apa kali Bang. Tapi ngomong-ngomong ini apa yang di parkiran itu Bang, yang disuruh parkir siapa Bang? Udah abang kepercayaan abang bukan? Ada Bang, udah Bang. Abang, udah percaya? Iya Bang. Hati-hati Dopik Bang namanya Bang. hati-hati Bang. Dopik dia. Hati-hati Bang, soalnya santinya Kim Mercon kadang-kadang dia tiba-tiba Bang nih.
biarpun kita dijaga ketat, tapi dia bisa masuk aja bang. Di situ bang, punya ilmu apa dia bang? Nggak tahu bang. Ada bang katanya dia yang paling sakti itu dia katanya kulit kijang sama madu bang. Iya, kata teman kita ini bang, dia dilawan 3 orang, 4 orang, dia nggak mau kalah. Terus teman kita ada yang patah bang, tangannya, kakinya bang. Nah, makanya bang. Ya kalau kita kan belum tahu ciri-cirinya bang. Makanya kalau kata teman kita, kalau Santiki Mercon udah datang langsung hajar aja bang. Ya, benar, kita balas dendam. Gitu iya, kita sambil balas dendam. Kita harus nggak terima bahwa anak buah Bang Jarot udah dihabisi sama dia. Oh, tentu jelas. Iya. Dia maunya apa ya? Mau ngabisin anak buah Bang Jarot. Katanya kita nggak boleh ikut-ikutan. Ya kita namanya kerja ya bang. Iyalah bang. Cari uang gimana pun juga ya, apa yang perintahkan bos ya kita laksanakan lah. Pada dia bang. Iya. Cuman gaji berapa? Iya. Ya. Iya, udah senang aja dia ya. Baru 20.000 udah senang aja. Coba kita jutaan ya bang sehari. Waduh dapat motor. Iya. Jangan-jangan bang Santinya Ki Mercon suruh si Mercon ini jangan-jangan dia lihat kekayaan Bang Jarot dia iri apa gimana ya bang? Kan bos Jarot kan kalau suka ngasih-ngasih dia paling suka foto dulu terus dipamerin bang. Iya, jangan-jangan dia ke situ bang intinya. Iya bang, bener bang. Terus pura-pura ya Bang Jarot sama dukun sakti ini kan udah tahu dia suka menampung orang-orang yang pengen kaya. Ya bang ya, jangan-jangan di balik ini dia juga pengen dia gitu juga bang. Suka ngasih duit ke orang-orang terus dia foto terus dia sebarin ke orang-orang biar bos Jarot itu kelihatan. Dia begitu. Oh iya dia tahu di foto kali bang. Iya kadang-kadang Bang Jarot kan begitu ya bang orangnya. Suka ngasih uang langsung dia foto terus dikasih tahu sama orang-orang. Jadi dia guru si Mercon ini sama santrinya tahu dari itu kali bang. Cemburu dia pengen jadi kaya lagi bang. Oh pengen lebih kaya gitu. Terus dia memusnahkan kita Allah bang. Emang terus orang-orang pada percaya sama dia terus pengobatan sama dia terus. Ki Mercon ini ustad atau kiai sih bang? Tahu bang? Ya kok suka jaga-jagain orang-orang yang pengen kaya ya? Iya, bang. Bingung saya. Jangan-jangan dia kiai bang, ustad. Kalau dia ustad kita gimana nih bang? Tahu sih, bang. Kita pasti kalah bang. Kalau diceramahin dia bang, nggak bisa apa-apa kita bang. Iya benar bang. Iya karena dia kan ustad bang. Gimana pun juga, biarpun dia kalau ngacoin merusak sama bos kita, tetap aja kita hajar dia bang. Jangan pandang bulu bahwa dia ustad, kiai, tetap aja. Kalau dia bikin kerusuhan di tempat Bang Jarot, kita usir. Kalau nggak mau pulang dia kita habisin aja udah bang. Dukun bos Jarot itu sakti bang, bisa nyembuhin dia bang. Iya. Apa dia? Itu paling bang? Bukan. Bang punya korek nggak bang? Aduh lama nih saya nungguin Bang Jarot, bos kita ini. Aduh. Katanya saya pengen diketemuin sama dukun sakti. Iya. Kalau bukan nggak ada dia bang, dukun sakti ini nggak mau keluar bang. Selain ada Bang Jarot baru dia bisa keluar bang. Begitu bang. Hati-hati bang, takut ada warga apa bang kesini bang. Iya. Kita kalau ditanyain warga ya biasa-biasa aja bang. Berapa ini bang? Ya nggak tahu itu diem-diem aja yang megangnya. Bingung saya. Cuman kita aja ini yang main berdua ya. Aduh, dari seto ngantuk kali bang dia bang. Ngantuk belum ngopi. Memang saya juga bang kalau belum ngopi begini memang suka pengen tidur bang kalau belum ngopi. Dari tadi kalau bukan Bang Jarot yang suruh ke sini udah habis sama saya dimarahin bang. Udah bang salah satu aja bang keluar bang. Ya udah. Siapa dulu yang keluar saya? Sampai selesai udah bang. Ya udah bang. Udah bang saya. Aduh gimana nih mau ngasih tahu anak buah Bang Jarot dulu bang ya. Iya bang. Aman nggak parkir yang di depan? Itu nenek-nenek takut jaga saya bang. Si bang, Ayo bang. Ada apa bang? di sini lagi apa bang? Ya, lagi jaga-jaga aja sih bang. Jaga-jaga. Iya bang. Ada siapa bang?
Saya ke sini mau ke rumah teman sih. Ya, kalau ke rumah teman ngapain berhenti di sini, Bang? Ya kebetulan kan teman rumahnya di sana, saya kan lewat ke sini. Kebetulan Ya. abang naik-naik ke sini ngapain ya? Ya, saya bilang lagi jaga-jaga, lagi mantau. Oh, denger-denger di sini ada anak buahnya Ki Jarot katanya, nyari-nyari saya. Oh, berarti siapa emang lu? Saya santrinya Ki Mercon, Bang. Kebetulan saya lewat ke sini, katanya di sini juga mengadakan guru sakti dan ritual babi ngepet katanya. Tapi ya juga sih tempatnya serem kayak begini nih. Tadi bilang santri Emerson? Iya. Oh. Kenapa Bang nyerang saya? Kenapa? Ada apa? Hah? Lah, gua cari lu kemana-mana. Loh. Kenapa? Salah saya apa? Ya lu udah mengusik Bos Jarot. Loh, siapa yang mengusik? Ya lu anjing. Dengerin Bang, saya kesini butuh penjelasan dari abang. Jangan dulu nyerang saya. Nah, karena bos gua udah murka masih Mercon sama murid-muridnya. Loh, jangan bawa guru saya. Hai, Kenapa? Apa salah guru saya? guru lu tuh udah menghabisi teman-teman gua. Paham? Nih. Oke, saya terangkan, saya jelaskan sekarang ya. Anak buah Ki Jarot itu malak seseorang, bapak-bapak yang tidak bisa bayar parkir, diminta parkir 500.000, Bang. Bang, itu urusan teman-teman gua, bukan urusan lu. Dan juga yang dipinta itu bukan lu, orang lain. Iya betul, orang lain, Urusan tapi lu apa gua tanya bajingan? tidak dibolehkan kalau parkir ini sampai 500.000. Nah, itu udah kewajiban, Bang. Kewajiban dari mana? Ya kewajiban dari kami lah. Di mana ada di mana parkir Bang, di tempat lahan kita itu. Parkir itu hanya standar, Bang. Ya, itu udah standar, Bang, 500.000. Bukan standar pemerasan itu namanya. Enggak ada kata pemerasan, Bang. Ya itu sampai 500.000. Ya itu udah kewajiban. Kenapa saya sangat murka sekali orang memaksa orang, meminta seenaknya. Ya udah, Bang. Kalau abang nggak ada urusan. Saya dengar-dengar teman abang juga sering mengasut-ngasut warga untuk mencari pesugihan babi ngepet. Ya karena itu ngasih Apa buktinya? ngasih solusi biar dapat duit banyak. Iya buktinya apa? Orang kaya itu Lah, udah dapat mobil, motor, rumah. nggak ada bisa dibuktikan, Bang. Namanya kita mencari pesugihan babi ngepet itu nggak ada kaya. Apalagi persyaratannya sangat Ya kalau orang-orang gede sekali katanya. orang nggak kaya, pasti dukun gua bakal sip. Ya persyaratannya kan berat, harus ada janin, darah segar, Ya, perawan. itu salah satu ritualnya, Bang. Kalau Buset. nggak ada janin, nggak ada darah, itu nggak bakalan bisa. Bang, lebih baik bilangin sama Bang Jarot itu hentikanlah yang ritual-ritual kayak gitu. Siapa lu suruh-suruh berhenti, Bang? Udah jerah warga, Bang, di sini. Saya ini termasuk warga juga. Urusan orang lain, Bro. Yang teman abang tuh yang tadi sering suka nyari orang yang mencari pesugihan, dia suka ngerekrut tuh orang-orang itu, Ya, Bang. karena dia baik, Bang. Baik apa? Dia baik ngasih solusi biar orang-orang pada kaya. Bang, kalau ngasih solusi sama orang-orang itu, jalannya bukan seperti mencari pesugihan, Kita nggak maksud. mencari pekerjaan yang Lah, itu layak. pekerjaan, Bang. Itu bukan pekerjaan, udah jalur nyimpang itu namanya. Sesat itu. Penting zaman sekarang itu duit. Ya, duit itu harus Oh, carinya jangan seperti itu. Mau cari itu dengan pesugihan, dengan ngerampok, dengan begal, itu yang penting duit, Bang. Enak aja kamu kalau ngomong pesugihan, ngerampok, begal. Ya udah, Bang, abang mendingan pergi daripada datang Bos Jarot. Justru saya datang ke sini ingin ketemu dengan Ki Jarot itu. Katanya di sini ada dukun sakti, saya ingin ketemu sekali dengan dia. Bos Jarot itu nggak bakalan bisa ketemu dengan seseorang, Bang. Kenapa dasarnya? Kenapa? Ya karena dia orang spesial, dia nggak bakalan. Sibuk. Ya jelas. Bilangin saya di sini datang gitu. Ya, sama Ki Jarot. Ya belum tentu, Bang, misahin kalau Bos Jarot. Apalagi datang dukunnya udah bakalan mampu. Saya ke sini itu bukan mencari ribut, Bang. Mencari menyadarkan dia. Nggak mencari ribut. Lu jangan ikut campur urusan. Teman-teman abang itu yang sering kali ngasut-ngasut warga biar masuk ke anak buahnya Ki Jarot, mencari pesugihan babi ngepet di situ. Bahkan Itu kita- nggak Kan kita ngasih solusi, Bang. ngasih solusinya itu salah, Bang. Seharusnya jangan ngasut seperti itu. Ngasutlah kerja yang bagus, yang barokah, yang halal. Ini mengasut untuk jalur penyimpangan. Mana ada zaman sekarang. Yang penting dari duit udah selesai. Ya kalian itu sama anak buah Ki Jarot enak duit. Maharnya nyampe 20 juta sama darah janin segala, tek-tek bengek. Terus abang kesini itu mau tujuannya mau cari ribut, apa mau cari kedamaian, Bang? Saya tujuan ke sini akan menggagalkan ritual-ritual babi ngepet ya, termasuk
Ki Jarot itu jangan sampai ngasut-ngasut warga lagi. Warga sangat resah. Enak Ya. kali lu bang, Bis mau bubarin. Resahnya kenapa? Siang malam di sini selalu rame. Pesugihan babi Ya itu ngepet. bagus biar orang-orang semua di sini pada kaya. Resah masalahnya. Yang rugi itu dampaknya masyarakat. Banyak duit-duit mereka hilang Kaya tiba-tiba. juga, yang kaya juga masyarakat sih. Ya hilang tiba-tiba masalahnya duitnya itu. Kenapa? Bukan Kegaruk sama babi ngepet itu. Itu bukan- Diambil sama babi ngepet. Bukan urusan kita bang, urusan lu itu mah. Iya, bukan urusan kamu, tapi urusan warga yang nggak enak. Daripada warga punya banyak duit dia tidak mengasih orang, dia lebih baik kita ambil dengan secara. Bang, emang kalau mau sedekah itu harus bilang sama abang? Ya jelas lah. Nggak bisa bang. Kalau sedekah itu hanya mereka dengan Allah yang tahu. Bos Jarot aja kalau sedekah harus ada bukti bang. Bukti apa dia? Ya harus ada barang bukti lah. Ya itu. Foto kayak apa kayak. Itu guru kalian. Guru kalian itu memang seperti itu. Harus ingin bukti. Ya jelas bang. Kalau ingin sedekah itu dibuktikan hanya di depan Allah. Biar orang-orang semua pada tahu kalau guru gue itu sedekah sama orang-orang yang tidak mampu. Itu namanya mengundang namanya bang. Mengundang sara itu namanya. Yang penting guru gua, yang penting niatnya baik. Baik gimana? Mau sedekah harus dipoto dulu. Baik gak kira-kira? Ya baik bang. Kalau nggak dipoto itu nggak baik. Ya. Nggak baik kan marah suka. Kalau dia bersedekah itu hanya Allah yang kita yang tahu. Gak usah disebut nama. Kita juga nggak bikin lu terganggu. Lu nih pergi. Sangat terganggu bang. Saya sangat terganggu termasuk warga. Mana teman kamu yang tadi itu cerita gini itu. Anak ada dendam sama saya katanya. Dendam apa? Saya salah apa? Coba dendam sama saya. Ya udah. Hah? Kalau mau sini tunggu. Ya coba saya tunggu di sini. Mana? Tolong. Dendam sama saya. Dendam apa? Saya salah apa di sini? Tunggu sini bentar. Iya oke, saya tunggu di sini. Dendam sama saya salah apa ya? Ya wajar aja saya patahkan kedua kakinya, ya. Tangannya juga saya patahkan. Itu perbuatan dia. Gak usah dendam sama saya. Tanya aja anak buah Ki Jarotnya itu. Kalau dendam sama saya salah lah. Woi, Apa bang? apa yang nanyain saya? Enggak saya bang. Ah, mau apa lu nanyain saya? Enggak, katanya denger-denger dendam sama saya. Apa salah saya? Kamu Santri Mercon? Betul, saya Ya, Mercon. kebetulan kamu datang ke sini, Bang. Kenapa? Ada apa? Karena kamu udah mata-matain teman-teman saya, Bang. Gini bang. Apa salah mereka, Bang? Salah mereka itu ada bapak-bapak numpang parkir diminta uang begitu besar bang. 500.000 ya. Orang itu lari. Gak kebayar, ditaruhlah motor di situ. Malah dia marah, digebugin lah waktu Jelas, itu. Bang, orang udah tahu parkir di sini mah 500.000, Bang. Kebetulan saya datang ke situ, dia melawan saya. Terpaksa saya patahkan kedua tangan dan kakinya. begitu, Bang. Iya. Terus abang maksudnya apa marah sama Ya, saya? saya akan balas dendam, Bang. Loh, Teman saya udah patah sama abang. Kalau abang nggak ganti rugi, saya akan patahkan. Abang juga anak buah Ki Jarot? Iya benar, saya kepercayaan Bang Jarot, Bang. Oh, kepercayaannya ini ya? Iya, saya nggak terima bahwa anak buah Bang Jarot sama abang dipatahkan. Sekarang abang harus ganti rugi 30 juta. Astagfirullahaladzim. Masa saya harus ganti rugi 30 juta? Ya iya, Buat abang udah apa? mematahkannya. Loh, buat apa uang segitu gedenya? Iya buat dia, Bang, yang udah di abang patahin. Enak aja, bila perlu Kang Jarotnya saya patahkan juga. Woi, berani kau mematahkan Bang Jarot, Bang. Memang kau siapa, Bang? Nih, Hah? Bang, saya santrinya Ki Mercon. Biar Saya datang ke sini sudah ditugaskan, sudah diberikan mandat sama Ki Mercon untuk membasmi jalur kemaksiatan ya, Bang. jalur kemungkaran. biarpun abang santrinya Ki Mercon, sebelum abang mematahkan Bang Jarot, hadapi dulu anak buahnya, Bang. Bang, di sini saya nggak mau Apa ributan tidak mau dengan apa, Bang? abang ya, nggak mau saya ribut dengan abang, nggak mau saya bentrok fisik dengan abang ya, ingin damai saya. Justru datang ke sini saya ingin membubarkan praktek pesugihan babi ngepet itu Kang Jarot itu bang. Itu namanya bukan pengen damai. Abang kesini datang pengen mengacaukan. Loh kok mengacaukan Ya bang? jelas mengacaukan, orang lagi bekerja cari uang, abang datang mengacaukan, suruh bubarkan. Bang, bekerja itu bukan seperti Ki Jarot. Kalau Ki Jarot termasuk abang suka ngasut-ngasut warga biar masuk pesugihan
babi ngepet. Ya, Bener karena- nggak itu, Bang? Ya benar memang saya. Ya salah kalau menurut saya. Menurut abang salah, ya menurut saya enggak. Dia pengen kaya, ya saya kasih tahu. Kalau pengen kaya datang aja ke dukun sakti. Kalau pengen kaya itu harus bekerja keras, Bang, bukan jalur nyimpang kayak Bang, gini. Kalau kerja keras itu capek, Bang. Ya semua kerja capek, Bang, tapi barokah, Sama, halal. Bang, prosesnya ke kaya. Kalau ini cuman bawa Kamu apa, mahar itu. langsung kaya, Bang. Iya, kalau ketekan, kalau enggak gimana? ya jelas, Bang, dukun sakti di mana-mana langsung kaya. Saya Bang. nggak percaya, Bang. Oh, abang nggak Nggak percaya Terus saya. abang mau apa sekarang? Saya ingin membubarkan Abang, gerakan. saya patahkan kaki abang sekarang. Silakan kalau bisa. Kurang ajar lo. Kurang ajar lo. Bang, kenapa tiba-tiba nyerang saya? Saya akan balas dendam sama abang. Bang, Hah? kalau balas dendam itu orang salah, Bang. Saya udah diperintahkan sama Bang Jarot. Kalau ada santinya Ki Mercon, harus balas dendam. Bang, itu salah, Bang. Kalau hidup kita balas dendam salah, Bang. Lebih baik kita damai aja lah. Tidak mau saya. Bang, nanti dulu, Bang. Nanti dulu, Bang. Hah? Nanti dulu kita bicara dulu dengan baik-baik, Kalau Bang. kamu nggak mau dipatahkan, kamu ganti rugi dengan uang. Kalau nggak mau saya ganti rugi, gimana? Terpaksa gua patahkan kaki kamu. Tapi jangan salahkan saya kalau abang dengan Ki Jarot saya bubarkan ya. Oh, abang mau membubarkan saya? Iya. Kurang ajar. Aduh. Aduh. Kurang. Saya kan udah bilang dari tadi, Bang. Saya nggak mau kekerasan. Kenapa, Bang? Abang ini maksa saya? Saya yang mau kekerasan, Bang. Sekarang. Hup. Aduh. Hup. Gimana, Bang? Kurang ajar. Saya udah bilang tadi kan. Oh, ternyata temen gua juga dirapetin begini. Bilangin sama Ki Jarot. Praktek pesugihan babi ngepet tolong hentikan ya. Itu jalur nyimpang, Bang. Kalau ingin kaya, ingin banyak uang, usaha kerja keras, Bang. Jangan seperti gini. Saya tetap nggak mau tobat. Saya tetap akan ikut Bang Jarot. Abang nggak mau tobat? Tidak. Nanti saya ke belakang dulu. Coba lihat Bang Jarot ada di mana. Ya udah kamu. Sono. Woi, lepasin dulu saya, Bang. Lepasin dulu. Kamu mau tobat nggak? Saya tidak akan tobat, Bang. Kamu bilangin sama Ki Jarot ya. Saya akan tidak berhenti di sini aja sampai kejar sampai manapun kamu. Ya saya bilangin, tapi saya bebasin dulu, Bang. Udah. Bismillah. Ya udah, Bang. Saya akan panggil Bang Jarot, Bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anaknya sangat lupa sekali sama saya. Kenapa? Teman-teman kedua tangan dan kedua kakinya ya. Karena apa? Ada bapak-bapak parkir di situ minta seenaknya 500.000. Dia nggak sanggup bayar juga. Bapak-bapak digebukin anaknya buah Ki Jarot. Tapi saya datang ke situ melawan saya. Ya terpaksa saya patahkan kedua tangannya ya. Alhamdulillah anak buah Ki Jarot udah pada kabur semuanya. Karena apa saya bisa ngalahkan anak buah Ki Jarot? Saya bawa kulit kijang. Kulit kijang ini sangat manfaat sekali ya. Bisa dibawa kemanapun, ke gunung, ke hutan, ke kebun ya. Maupun kemanapun ya. Di gunung, di hutan itu banyak binatang buasnya. Contohnya kalajengking, ular berbisa, harimau dan lain-lain masih banyak ya. Namanya di hutan itu. Alhamdulillah badan kita terasa terlindungi dengan kulit kijang ini ya. Tadi juga saya berhadapan dengan anak buah Ki Jarot ya. Bawa kulit kijang ini ya, bisa saya mengalahkan anak buahnya Ki Jarot ya. Yang penting kita yakin sama Allah ya. Ini juga saya bawa madu. Madu ini madu asli. Madu hasil dari hutan, ngambil langsung ya. Madu ini sudah diasma, sudah didoakan juga sama guru saya Ki Mercon Al Hikmah ya. Madu ini bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Lambung, liver, ginjal, kencing manis, kencing batu dan lain-lain ya. Secara non medisnya disantet, kena santet, teluh, guna-guna dan lain-lain ya. Insya Allah kita bisa disembuhkan ya dengan madu ini. Secara non medis ya, penyakit lambung dan ginjal kita minum aja madu ini sesuai takaran 1 sendok makan ya, sehari 3 kali, pagi, siang dan malam mau tidur ya. Insya Allah penyakit-penyakit secara medisnya insya Allah akan sembuh ya. Secara non medisnya itu kena guna-guna, santet dan lain-lain bisa sembuh juga. Minum madu ini sesuai takaran 1 sendok makan ya, sehari 3 kali juga ya. Madu ini bisa dikonsumsi sama anak kecil dari kelas 1 SD sampai kelas 6 ya, biar IQ-nya tinggi dan sekolahnya
ranking 1 terus, ngajinya nalar terus, biar pinter, biar cerdas ya. Minumlah madu ini sesuai takaran 1 sendok teh aja. Dan juga madu ini bisa dikonsumsi, bisa diteteskan ya sama anak bayi. Anak bayi keserang penyakit panas, bibirnya pecah-pecah, teteskan aja kena bibirnya ya. Madu ini ada 3 varian, yang ukuran besar harganya 3,5, ukuran kecil harganya 100.000, yang ukuran sedang harganya 250.000. Dan ini saya bawa garam asma. Garam asma ini untuk mempegeri usaha kita ya. Suka lupa diri usaha kita kalau sedang ramenya banyak pembeli dan lagi naik daun usaha kita rame ya. Banyak sekali yang mengirimi tanah kuburan, sirik dengki dan lain-lain ya. Insya Allah pageri aja dengan garam asma ini. Garam asma ini sudah diruqyah, sudah diasma, sudah didoakan juga sama Guru saya Kiai Mercon Al-Hikmah, termasuk Kiai Banten juga ya. Garam ini bisa mendekatkan jodoh juga yang belum mempunyai jodoh ya. Caranya gimana? Caranya pakai mandi aja di bak mandi ya. Awar-awar negatifnya nanti timbul ya. Insya Allah jodoh kita akan dimudahkan, akan didekatkan ya. Ini juga ada jamu sakti. Jamu sakti ini untuk menambah stamina ya. Stamina kita yang loyo, yang lemah, minumlah jamu sakti ini. Jamu sakti ini gunanya untuk pasangan suami istri ya. Ketika kita mau main ya, pasangan suami istri tapinya ya, di doa aja kayak kopi ya, tinggal minum ya, menambah stamina awalnya dari loyo, letih. Ya minumlah jamu sakti ini ya. Iya. Mungkin Cara belinya? cara belinya ketik pencarian Shopee Kiai Mercon Al-Hikmah ya. Di situ produk-produk Kiai Mercon muncul semua kayak jamu sakti, madu, garam asma, kulit kijang, madu dan lain-lain ya. Di situ muncul semua produk-produk Kiai Mercon. Ketik pencarian Shopee Kiai Mercon Al-Hikmah atau ke nomor WhatsApp adminnya ya. Nah, nanti disalok nomor WhatsAppnya 0857 77111171 itu nomor WhatsApp adminnya. Nanti diarahkan, nanti diselok, atau mau COD silahkan, atau mau bayar tempat silahkan. Kami siap melayaninya ya. Silahkan saja. Saya Kang Barok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.